Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 30 Desember 2022. Mari saat ini bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur sekali lagi jikalau di hari-hari penghujung akhir tahun Tuhan, kami boleh kembali membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi sebuah hal yang kami refleksikan dan juga kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari yang boleh menuntun hidup kami di tahun-tahun yang mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 hingga 18. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur jikalau saat ini kita memasuki hari-hari akhir di penghujung tahun 2022. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh kembali mengingatkan kita tentang apa yang seharusnya menjadi fokus di dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak hanya sekedar terbuai dengan apa yang ada, yang terlihat di dunia ini, tetapi kita boleh kembali memfokuskan akan panggilan dan tujuan hidup kita yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, bahwa hidup kita sungguh dirancang untuk memperhatikan hal-hal yang tidak hanya kelihatan di dunia ini saja, tetapi jauh yang terlihat dari yang ada di dunia ini, yaitu sesuatu yang tidak kelihatan yang ada di atas sana. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar sebuah lagu yang berjudul Ku Berbahagia, yang kira-kira lirik lagunya seperti ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Atau mungkin kita juga pernah mendengar sebuah pujian yang berjudul Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Kedua lagu tersebut merupakan dua lagu yang dikarang oleh seorang yang bernama Fanny Crosby. Namun uniknya, Fanny Crosby merupakan seorang yang buta. Dia kehilangan daya penglihatannya sejak dia masih bayi. Namun yang mengagumkan, sekalipun dia buta, dia tetap bertumbuh menjadi salah seorang penulis lagu himne Kristen yang paling dikenal sepanjang masa. Bahkan Fanny Crosby telah menulis lebih dari 9.000 lagu di sepanjang hidupnya. Dan dua lagu yang berjudul Ku Berbahagia dan Terpujilah Allah merupakan lagu himne yang menjadi himne favorit sepanjang masa. Sejumlah orang seringkali merasa kasihan kepada Fanny pada waktu dia masih kecil dan kehilangan penglihatannya. Namun ketika ia sudah dewasa dan telah mengarang sekian banyak lagu himne tersebut, seorang pendeta pernah berkata kepada dia, sayang sekali ya, Tuhan tidak memberimu penglihatan, padahal Dia menganugerahkan begitu banyak talenta kepadamu. Namun yang mengejutkan, justru Fanny memberikan jawaban yang sulit untuk dipercaya. Pak Pendeta, seandainya aku bisa mengajukan satu permintaan saat aku dilahirkan, aku tetap ingin dilahirkan buta. Karena dengan demikian, ketika aku tiba di surga kelak, wajah pertama yang akan kupandang dan membuatku bersuka cita adalah wajah juru selamatku. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, Fanny Crosby memandang hidup dari sudut pandang kekekalan. Masalah-masalah yang kita hadapi pun, jika kita refleksikan dalam kehidupan di dunia ini, juga akan terlihat berbeda seandainya kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang kekekalan. Di dalam bacaan kita hari ini berkata,
bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, segala pergumulan, permasalahan, pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini, percayalah suatu saat akan sirna jikalau kita menjadi orang-orang yang mengingat satu hari yang mulia kelak pada saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena itu biarlah di dalam kehidupan kita tidak hanya terus-menerus berfokus pada hal-hal yang ada di dunia ini. Segala hal yang kita pandang menyulitkan kita, segala hal yang kita pandang menjadi kesulitan-kesulitan hidup kita yang terus-menerus menghimpit kehidupan kita. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar memperhatikan hal-hal itu, tetapi jauh melebihi itu semua. Di balik itu semua, kita percaya ada tetap kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan yang seharusnya tetap bisa kita rasakan dan kita lihat, yang menjadi sebuah kekuatan dan penuntun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keluarga damai yang terkasih, marilah kita menutup tahun 2022 ini dengan kita tidak hanya mengkhawatirkan diri kita, kehidupan kita di masa-masa yang akan datang, tetapi biarlah kita pun juga boleh merefleksikan bahwa betapa besar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk melewati tahun 2022 ini. Dan kita percaya kita pun akan dimampukan dan dikuatkan ketika kita menyongsong tahun 2023 mendatang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur melalui firman-Mu kembali kami boleh diingatkan ya Tuhan, apa yang seharusnya menjadi fokus di dalam kehidupan kami. Khususnya ketika kami akan mengakhiri tahun 2022 ini, biarlah kami pun mengakhirinya dengan kami terus mengingat dan mengenang akan kebaikan-kebaikan Tuhan dan kekuatan serta anugerah dari Tuhan yang boleh memampukan kami untuk terus berjalan hingga akhir tahun ini. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan juga tidak meninggalkan kami, yang akan terus menguatkan kami untuk kami menyongsong di tahun yang baru ya Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh boleh terus-menerus Tuhan tertuju kepada Engkau. Tidak hanya sekedar kami mengkhawatirkan akan hari esok kehidupan kami atau hal-hal yang ada di dunia ini, tapi biarlah hidup kami sungguh-sungguh boleh menjawab panggilan Tuhan dan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.